Senyum Karyamin. Cerita Ahmad Tohari. Si paruh udang kembali melintas dengan cepat dengan suara yang menjajar. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan untuk anaknya dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak separuh udang pasti sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun di dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup, daun-daun jati berterbangan, dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. Jadi, kamu sungguh tak mau makan, Min? Tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. Tidak, jika kamu tak tahan melihat aku lapar, maka aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan. Iya, Min, iya, tetapi... Saidah memutus kata-katanya karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karyamin berhenti sambil menolehkan kepalanya sambil melempar senyum. Ada yang mengganjal di tenggorokan yang tak dapat didorongnya ke dalam. Diperhatikannya, Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru segala macam suara cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menolehkan kepalanya sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan pelataran sungai, mata Karyamin melihat sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung pada air. Oh, si paruh udang. Punggungnya biru mengkilap, dadanya putih bersih, dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba, burung itu menukik menyambar ikan kepala timah, sehingga air berkecipak. Burung itu melesat melintas para pencari batu, naik menghindari rumpun gelangan, dan lenyap di balik gerumbul padan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap separuh udang, tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang masih kosong. Sesungguhnya, Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya, tak ada sesuatu untuk mengusir suara keruyuk di lambungnya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh ya, Karyamin ingat, semalaman tadi, istrinya tak bisa tidur lantaran bisul di puncak pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang untuk menemani istriku yang sedang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat, meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian, Karyamin melihat sebutir buah jambu yang masak. Ia ingin memungutnya, tetapi urung, karena pada buah jambu tersebut terdapat bekas gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak yang berceceran di tanah sekitar pohonnya. Ia memungutnya sebuah, digigit, lalu dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan. Telinganya mendenging ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Ia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya pun terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkannya, istrinya yang sedang sakit-sakitan harus menghadapi dua penagih bong harian. Padahal Karyamin tahu, istrinya tak mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Seperti
Entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir, apa perlunya dia pulang? Dia pasti tak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi 2 penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalikkan badan, siap kembali turun. Namun di bawah sana, Karyamin melihat seorang lelaki dengan baju batik motif tertentu dan berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai berletak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Ku cari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu, tak ada. Kamu mau menghindar ya, Min? Menghindar? Ya, kamu memang beling, Min. Di gerumbul ini, hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika. Dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang, hari ini hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit. Karyamin mendengar suara nafas sendiri. Samar-samar, Karyamin juga mendengar suara detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran dan situasi yang sedang dihadapinya. Tetapi Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Loh, kamu menghina aku, Min? Tidak, Pak, sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Ayo cepat, mana uang iuranmu? Kali ini, Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 kunang-kunang masuk ke dalam rongga matanya. 1000 lebah masuk ke dalam telinganya. Lambungnya yang kempong berguncang-guncang sehingga merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayang, usahanya gagal.